Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua, Maha Putra dan Maha Putri? Tentunya dalam keadaan sehat selalu, dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasanya, sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah yang nantinya akan menjadikan wasilah kesuksesan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, anak-anakku, kita sudah masuk pada subbab bagaimana cara menyajikan data dengan diagram dan gambar. Memang anak-anakku, ada kalanya menampilkan data dengan tabel akan membingungkan si pembaca. Terutama apabila data yang akan kita sajikan banyak jumlahnya, sehingga membutuhkan banyak kolom dan juga banyak baris. Ada cara lain yang juga efektif dalam menyampaikan data, yaitu dengan menggunakan diagram dan gambar. Mengapa diagram dan gambar? Diagram dan gambar atau bentuk visual dianggap lebih efektif karena selain mudah dimengerti, juga lebih menarik. Selain tampilan bentuk yang lebih menarik, juga memungkinkan bagi penyampai data untuk menyajikan data dalam pilihan-pilihan warna. Beberapa bentuk diagram dan gambar yang lazim digunakan dalam penyajian data akan dibahas pada kegiatan belajar hari ini. Contohnya, seperti diagram kue atau pie chart, diagram batang atau bar chart, histogram, dan grafik garis atau line graph. Setiap jenis diagram, gambar, memiliki fungsi yang berbeda yang akan dibahas pula. Selain itu, ini ada bonus nih, juga akan dipelajari cara membuat diagram dan gambar dengan bantuan MS Excel. Tentunya, anak-anakku semua, Maha Putra dan Maha Putri, di rumah ada laptop bukan? Baiklah. Yang pertama, kita masuk kepada diagram kue atau pie chart ya. Yang pertama, poin A, kita akan memasuki diagram kue atau kita sebut dengan pie chart. Ini tampak atau tampilan dari hasil dari MS Excel ya. Inilah tampilan dari MS Excel. Diagram kue atau pie chart digunakan untuk menunjukkan ukuran relatif dari data. Sesuai dengan namanya, diagram kue berbentuk mirip kue. Ya, betul. Kue yang dipotong-potong ya. Seperti kue ulang tahun ya. Potongan-potongan inilah yang merupakan ukuran relatif yang dinyatakan dalam bentuk persentase ya. Diagram kue ini tidak memiliki dimensi waktu karena hanya digunakan untuk menunjukkan ukuran relatif dari beberapa kategori dalam satu waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan bidang ekonomi, diagram kue ini sangat cocok digunakan untuk misalnya menggambarkan pangsa pasar atau market share dari suatu industri tertentu, perusahaan tertentu dalam satu tahun tertentu.
kalian perhatikan baik-baik pada gambar dari hasil MS Excel ya. Inilah gambar dari MS Excel. Dengan menggunakan diagram kue ini, kita dengan mudah dapat melihat jenis, kalau dicontoh di situ, jenis lagu ya. Di situ memang dicontohkan oleh Ustadz adalah jenis musik favorit. Nah, di situ jelas ya. Ada lagu pop 7 orang yang minat, dangdut 3 orang, rock 2 orang, jazz 1 orang, R&B 3 orang, rap 1 orang, dan keroncong 3 orang ya. Itu orang yang terdaftar yang tampak pada MS Excel itu adalah sekitar 20 orang yang diwawancara atau yang memberikan respon tentang jenis musik favorit mereka. Jadi tampak pada gambar pop 35% ya, keroncong 15%, rap 5%, R&B 15%, jazz 5% ya, rock and roll 10% ya. Dengan menggunakan diagram kue, kita dengan mudah dapat melihat jenis lagu mana yang disukai dan yang tidak disukai ya. Yang terfavorit yang mana dari 20 responden tersebut. Diagram kue ini dapat membantu kita untuk menarik kesimpulan dengan singkat. Dari contoh pada gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jenis musik yang terfavorit atau yang disukai adalah pop, dan yang tidak disukai adalah rap dan jazz. Bagaimana membuat diagram kue? Diagram kue dapat dengan mudah Anda gambar baik secara manual ataupun secara alat bantu komputer melalui program MS Excel. Baik anak-anakku, kita akan mulai bagaimana membuat diagram kue atau pie chart ini secara manual. Kita anggap belum punya komputer atau laptop lah ya di rumah. Kita membuat secara manual. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama, ubah data ke dalam bentuk persentase. Caranya dengan membagi jumlah data pada setiap kategorinya dengan jumlah keseluruhan data dikalikan dengan 100%. Ya. Paham? Langkah pertama, ubah data ke dalam bentuk persentase. Caranya dengan membagi jumlah data pada setiap kategorinya dengan jumlah keseluruhan data dikalikan dengan 100%. Ya. Langkah yang kedua, kalikanlah persentase kategori yang Anda peroleh pada langkah pertama dengan 3,6. Ingatlah bahwa sebuah lingkaran memiliki 360 derajat, maka setiap 1% akan diwakili oleh 3,6 derajat. Udah paham ya? Bagaimana cara memperoleh 3,6 tadi? Yaitu 360 derajat dibagi 100 sama dengan 3,6. Kemudian langkah yang ketiga, gambarlah lingkaran penuh dengan bantuan busur atau pakai tutupnya botol ya. Tutupnya toples ya. Bagilah lingkaran tersebut sesuai dengan presentasi setiap kategori yang Anda peroleh pada langkah kedua.
Di situ sesudah tampak pada gambar, pop ada 35% ya. Sudah jelas ya. Terus kalian juga buat dangdut 15%. Pakai ini ya. Pakai busur ya biar ketahuan ya derajat-derajatnya. Itulah cara untuk membuat diagram kue melalui manual, secara manual ya, gampang sebetulnya ya. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita akan menggunakan komputer ya, dengan program MS Excel ya. Walaupun menggunakan manual juga mudah, akan tetapi untuk kepentingan pembelajaran kita kali ini, kita akan menggunakan program MS Excel ya. Gambar diagram yang kita buat di MS Excel dengan mudah dapat kita salin atau kita copy dan kita sisipkan ke dalam dokumen yang akan kita pergunakan. Misalkan dari Excel, setelah kita memperoleh diagram gambar atau diagram kue, itu bisa kita copy dan dipastekan ke MS Word misalkan gitu ya, untuk memenuhi tugas-tugas kita. Untuk latihan, gunakan data jenis musik favorit seperti yang sebelumnya ya. Dangdut ada berapa gitu ya. Dangdut ada 3 atau pop ada 7 ya. Gunakan yang data yang sebelumnya. Bagaimana langkah kita untuk supaya kita mudah membuat diagram kue ini melalui program MS Excel? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, langkah pertama ini sangat mudah. Kita hanya buka program MS Excel di dalam komputer kita. Sudah tahu ya cara menemukan MS Excel? Ada di program MS Office. Nah, MS Office ada MS Word, ada MS Excel, ada PowerPoint ya, dan lain sebagainya. Kita hanya butuh satu program saja, yaitu MS Excel ya. Setelah kalian buka yang baru ya, new ya, new. Kemudian kalian ketik kembali yang seperti tadi, data-data yang seperti tadi, mulai dari pop 7 ya, itu digambar kurang ya, popnya kurang ke atas, digeser ke atas ya. Tadi berarti screenshotnya kurang bagus, nggak pas. Nah, jadi ada pop 7 ya, ada dangdut 3, rock 2, jazz 1, R&B 3, rap 1, dan keroncong 3 ya. Oke, sudah paham ya? Udah ditulis semua di kolom kiri, kalian isi dengan jenis-jenis musik, dan kolom yang kanan, yang B, kalian isi sesuai dengan data contoh di atas. Kemudian pada langkah kedua ini, kalian blok ya, blok semua, dari blok A nomor 1 sampai nomor 8 ya. Terus kolom B juga kalian blok dari B1 sampai B8 juga di blok ya. Cara ngebloknya tinggal diseret aja, diklik di pop, terus di blok aja, di blok, geser ke kanan, terus kursornya diarahkan ke nomor 8 di blok B ya. Kemudian pada langkah ketiga, klik jendela di insert ya. Jendela insert plus itu
kemudian cari charts, kemudian cari pi atau kue ya. Ada juga beberapa bentuk diagram kue yang bisa Anda pilih, yang lainnya. Ada yang 3 dimensi ya. Pokoknya dicoba-coba ya. Yang penting kalian semua paham. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Disesuaikan dengan keinginan kita ya. Kita belajar tuh harus senang ya, harus bahagia agar mudah untuk diserap ilmunya dan tentunya barokah. Apa-apa yang dilandasi dengan cinta, insya Allah membawa keberkahan dalam hidup kita. Udah paham? Itu ada jenis-jenis diagram kue atau pie charts. Ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan berwarna ya. Silakan kreasi Anda salurkan melalui program ini ya. Dan pada langkah keempat, untuk dan pada poin B ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat diagram batang ya. Tadi diagram kue atau pie chart, kita sekarang akan membuat diagram batang ya. Tampak seperti di layar kita, di laptop kita, itu contoh dari diagram batang. Apa sih diagram batang ini? Diagram batang adalah penggambaran data secara grafis atau secara gambar dengan menggunakan batang-batang vertikal. Batang-batang ini memiliki tinggi yang berbeda-beda sesuai dengan nilai datanya. Jadi, batang-batangnya ini memiliki tinggi yang berbeda-beda sesuai dengan nilai datanya. Diagram batang memiliki fungsi yang hampir sama dengan diagram kue. Perbedaannya, apabila dalam diagram kue yang ditunjukkan adalah ukuran relatif dari suatu kategori terhadap kategori lainnya. Ingat, apabila dalam diagram kue yang ditunjukkan adalah ukuran relatif dari suatu kategori terhadap kategori lainnya. Namun, pada diagram batang yang ditunjukkan adalah perbedaan ukuran absolutnya. Ingat, pada diagram batang yang ditunjukkan adalah perbedaan ukuran absolutnya. Sama halnya dengan diagram kue, diagram batang tidak memiliki dimensi waktu. Ingat, diagram batang juga sama dengan diagram kue, tidak memiliki dimensi waktu dan sangat cocok untuk membandingkan suatu kategori dengan kategori lainnya ya. Sangat cocok untuk membandingkan suatu kategori dengan kategori lainnya. Sama halnya dengan diagram kue, kita dengan mudah dan lebih singkat dapat melihat jenis lagu mana yang terfavorit dan yang terjelek dengan membandingkan tinggi dari setiap batang kriteria. Dari contoh pada tampak pada gambar yang di laptop Anda ini, tampak pada di layar laptop kita semua. Jadi sangat jelas sekali bisa kita simpulkan bahwa yang terfavorit dari jenis musik favorit itu adalah jenis musik pop ya. Yang terfavorit adalah jenis musik pop, sedangkan yang tidak favorit adalah jenis jazz dan rap ya. Sudah jelas ya, dari tinggi batang diagramnya itu menunjukkan data yang sebenarnya.
Secara manual, lebih mudah menggambar diagram batang ini dibandingkan diagram kue ya, kalau secara manual ya, karena cuma buat kotak-kotak saja ya. Kita hanya membutuhkan pensil dan penggaris. Cara menggambarnya, dalam diagram batang ini secara manual tidak akan dijelaskan pada kegiatan belajar ini ya, karena kita akan mempelajari diagram batang ini dengan menggunakan komputer ya, dengan program MS Excel. Karena kita dapat mudah membuat diagram batang ini dengan alat bantu program MS Excel ya. Oke, untuk latihan seperti biasanya, bagaimana sih langkah-langkahnya dalam pembuatan diagram batang? Ini tidak berbeda dengan cara bagaimana kita membuat diagram kue. Adapun langkah-langkahnya dalam pembuatan diagram batang ini ya, caranya sama seperti diagram kue ya. Langkah yang pertama, kita buka MS Excel, ketiklah kategori data dan label data, pop, dangdut, rock, jazz, R&B, rap, dan keroncong. Kemudian label datanya juga ada 7, ada 2, ada 5, dan seterusnya. Biarkan sel pada bagian atas kategori kosong. Langkah yang pertama sama dengan diagram kue di atas. Langkah yang kedua, blok semua kategori dan data. Sama dengan diagram kue, di blok semuanya. Kemudian langkah ketiga, kita masuk kepada insert, cari charts, cari kolom, dan cari bentuk grafik batang. Nah, seperti tampak di atas ya, chart desain itu. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Bentuk grafiknya juga disesuaikan ya, ada yang tebal, ada yang tipis ya, disesuaikan ya. Langkah keempat, untuk mengubah tampilan diagram, Anda bisa menggunakan chart tool ya, atau chart design bisa. Dalam chart tool ini terdapat beberapa jendela seperti desain, layout, format, dan lain sebagainya. Kalian pilih-pilih utek-utek ya, utek-utek utek-utek sesuai dengan keinginan kalian ya. Dan langkah selanjutnya, langkah kelima, seperti pada diagram kue, untuk kita dapat mengambil gambar atau menyalin diagram, Anda bisa lakukan dengan mengeklik gambarnya, klik kanan, kemudian copy, kemudian kalian paste pada dokumen yang Anda tuju, misalkan MS Word, misalkan PowerPoint, dan lain sebagainya ya. Diklik kanan, kemudian dipastekan pada dokumen yang Anda tuju ya. Seperti itulah hasil dari diagram batang, tampak pada kotak ya, kotak yang berwarna oranye itu ya, batang-batangnya berwarna oranye itu ya. Nanti kalau kalian copy paste ke Word, akan tampak seperti yang ada pada MS Excel sekarang ini. Atau kalian juga ingin mendesain atau memilih grafik batang horizontal ya, miring-miring, sama tujuannya, miring-miring, tapi kalau yang tadi vertikal, yang ini yang horizontal ya, sama, insert, charts, bar, terus bentuk grafik batang horizontal. Pokoknya kalian di insert itu kalian urek-urek ya, kalian berkreasi, mau memilih yang tipis, yang tebal, yang 2 dimensi, yang 3 dimensi. Ini sangat mengasihkan ya, mengasihkan, apalagi kalian senang, apalagi kalian suka dengan membuat grafiknya. Tentunya ini akan menambah semangat Anda dalam belajar. Oke? Baiklah anak-anakku, kita memasuki poin C, yaitu histogram.
Histogram ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan diagram batang, yaitu menggunakan batang-batang dengan tinggi yang berbeda-beda sesuai dengan data yang diwakilkannya. Namun, histogram memiliki fungsi yang berbeda dari grafik batang, ya. Sama tapi tidak sama, ya. Apabila grafik batang digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu kategori, umumnya diskrit, histogram ini digunakan untuk menunjukkan rentangan nilai dari beberapa observasi dalam kategori yang sama. Karena bersifat rentang nilai, karena rentangan nilai, histogram biasanya digunakan untuk data-data kontinu. Secara bentuk fisik, Anda dapat langsung membedakan diagram batang dengan histogram. Pada diagram batang, batang-batang tidak saling menyentuh satu dengan yang lainnya atau terpisah. Sedangkan pada histogram, karena datanya adalah data kontinu, batang-batangnya bersentuhan satu dengan yang lainnya. Diagram batang ada jarak, ada space antara batang, menunjukkan tidak ada nilai pada daerah tersebut, ya. Apabila kita menunjukkan data jumlah kepemilikan mobil antara rumah tangga A, satu mobil, dan rumah tangga B, dua mobil, batangnya akan terpisah antara rumah tangga A dan rumah tangga B, karena tidak mungkin akan ada rumah tangga C yang memiliki 1,5 mobil, ya. Sebaliknya, pada histogram, karena datanya bersifat kontinu, ada kemungkinan setiap batang saling berimpitan. Contoh, penggunaan histogram adalah menampilkan berat badan. Nah, ya, yang berat badannya kurus, yang sedang atau yang gendut, ya. Antara satu individu dan individu yang lain dimungkinkan adanya nilai di tengahnya. Misalnya A memiliki berat 60 dan B memiliki berat 65. Dimungkinkan ada individu lain yang memiliki berat di antara berat tersebut, misalkan 62, 63, ya, dan seterusnya. Selain data yang bersifat kontinu, histogram menampilkan data dalam kelompok-kelompok atau bisa juga kita katakan kelas interval. Ini pula lah yang menyebabkan batang-batang pada histogram saling berimpitan, ya. Sebagai contoh, berikut adalah data umur penerima vaksinasi pada Puskesmas A, ya. Jadi ada contoh penerima vaksinasi pada Puskesmas A. Datanya sebagai berikut. Nah, datanya kolom A ditulis di atas individu, kolom B ditulis umur. Jadi individu 1, 2, 3 sampai 20 orang itu umurnya 2 tahun, 4 tahun, 27, 32 sampai yang ke individu yang ke-20 yaitu umur 6 tahun, ya. Langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama seperti biasanya, ya. Tadi sudah dijelaskan, buka new Excel-nya, nah, kemudian kalian tuliskan daftarnya tadi, individu 1, 2, 3 sampai 20, terus umurnya juga seperti tampak pada layar, ya. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua di blok lagi seperti yang pelajaran yang pertama tadi, di blok secara keseluruhan dari kolom A, B sampai baris ke 21, ya. Di blok semua sudah, ya. Sudah di blok. Oke. Terus langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, masuk ke insert, ya, yang di atas itu, ya. Langsung kalau yang ini langsung ada di situ. Ada diagram-diagramnya, ada diagram batang juga tampak di situ, ya.
Ya, ada juga histogramnya juga ada di situ. Kemudian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan ya, seperti cara yang sebelumnya. Ya, seperti tampak pada layar. Nah, itu contoh histogram yang kita hasilkan. Tampak pada layar ya. Contohnya seperti itu. Ya. Sama seperti yang lainnya. Mau didesain, mau ngambil yang 3 dimensi, 2 dimensi, dipersilahkan ya. Sangat mudah bukan? Kemudian pada langkah keempat ini, mau cari yang warna biru, warna oranye, mau 3 dimensi, mau 4 dimensi ya. Jadi kalian bisa otak-atik sendiri sesuai dengan keinginan kalian ya. Mudah kan? Mudah. Dan apabila Anda butuh diagramnya itu ya, histogramnya itu tinggal klik kanan, kemudian kalian copy dan dipastekan di dokumen yang kalian tuju, misalkan di MS Word, di PowerPoint, seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu diagram garis ya. Diagram garis tampak pada layar laptop kalian, layar komputer kalian. Diagram garis ini adalah diagram yang digunakan untuk memberikan informasi runtut waktu. Apa? Informasi runtut waktu atau time series. Diagram garis pada dasarnya adalah garis yang menghubungkan titik-titik data pada waktu yang berbeda. Yaitu garis yang menghubungkan titik-titik data pada waktu yang berbeda-beda. Diagram ini sangat cocok untuk menyajikan informasi historis suatu variabel dari waktu ke waktu. Misalnya, data pertumbuhan PDB, data pertumbuhan penduduk, data pertumbuhan keuntungan perusahaan, data perkembangan harga komoditas, dan lain sebagainya. Diagram garis juga dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih set data dengan variabel yang sama, yaitu dengan cara menggabungkan dua atau lebih diagram garis pada diagram yang sama. Jadi nanti Ustadz akan tampilkan ya. Kemudian cara untuk penyajian pada dokumen yang kita tuju sama seperti halnya. Mulai dari langkah-langkah awal, langkah-langkah dalam memasukkan data sama. Pakai pakai MS Excel juga ya. New, habis itu kalian ketik juga individu 1, individu 2, terus umurnya yang sebelah kanannya, kemudian di blok ya. Kemudian masuk ke insert, cari diagram garis ya. Cari diagram garis. Kemudian tampak seperti pada layar. Kemudian nantinya tatkala kalian membutuhkan diagram ini, diagram garis ini, kalian tinggal klik kanan, kemudian dipastekan, di copy dulu ya, kemudian dipastekan di tempat atau dokumen yang kalian tuju. Paham ya? Mudah. Dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengetahui tingkat kepemahaman kalian, di sini ada tugas yang sangat mudah, yaitu penjualan merek mobil terlaris pada 2024 ya, baru beberapa bulan ya. Ada Honda, merek Honda 70 unit, Suzuki 30 unit, Toyota 40 unit, Chevrolet 25 unit, Hyundai 20 unit, Wing 25 unit, Mercy 10 unit. Ya, tolong buatlah diagram kue
diagram batang, histogram, dan diagram garisnya dari penjualan merek mobil pada tahun 2024 tersebut. Baik, semoga sukses selalu dan kebahagiaan, kesehatan, keceriaan selalu menyertai kita semua. Amin. Pada penghujung perjumpaan kali ini, kita berdoa bersama-sama, berdoa kafaratul majlis, semoga apa yang kita pelajari kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang didapat hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah, manfaat, yang akan menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Sabtu depan. Sukses untuk kita semua.